Proaktif kali ini, kami mengikuti kegiatan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Siti Rosidah. Mulai dari menghadiri kegiatan 1 Abad Nahdlatul Ulama, hingga memberikan dukungan dan apresiasi untuk para pemuda petani melon di Purwokerto, Banyumas. 1 abad perjalanan Nahdlatul Ulama bukan sekedar deretan angka, melainkan nafas perjuangan yang terus bersambung. Di Banyumas, Gema Syukur itu membuncah dalam sebuah acara bertajuk Refleksi 1 Abad NU yang digelar oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Nah, ini kita sekarang sebagai titik pertama ini kita mau diajakin kemana nih Bu kegiatan Ibu hari ini? Oke. Hari ini kita mau ada kegiatan di Hotel Carlita yang di situ dilakukan kegiatan refleksi 1 Abad Nahdlatul Ulama dari PJNU Kabupaten Banyumas. Ya, ini merupakan kolaborasi strategis antara PJNU dan keluarga besar fraksi PKB, DPR RI, provinsi dan kabupaten. Saya mengkhususkan untuk merefleksikan bagaimana 1 abad NU, harapan dari NU seperti apa sebagai mandat pada kami. Oke, ini kan sebagai wakil rakyat yang juga kader NU gitu ya. Ibu tentu kan sudah sering berkolaborasi lah ya dengan warga-warga NU dan juga lembaga-lembaga NU ini. Selama ini apa yang sudah dikolaborasikan gitu untuk ya Ibu mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka gitu? Ya, NU itu menjadi jamaah dan jamiyah yang sangat besar, memiliki kebutuhan yang sangat banyak dan strategis dari pendidikan, kesehatan, kemudian bagaimana mengembangkan perekonomian. Ini adalah merupakan mandat-mandat yang selama ini kita kerjakan bersama. Pesantren menjadi salah satu titik sentral bagaimana pemberdayaan kita. Kemudian bagaimana kita kemarin 2025 kita lebih konsentrasi bagaimana pemberdayaan ekonomi ibu-ibu. Kenapa? Karena memang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah hari ini belum sesuai dengan harapan kita. Masih banyak sekali yang harus kita advokasi, terutama saya melakukan hal-hal kecil, menyerap harapan mereka untuk bisa bangkit secara ekonomi. Kita sering melakukan kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan sesuai dengan daerah di mana di situ bahan bakunya melimpah. Kita merespon, ayo kita jadikan sebagai sentra UMKM di mana di sini bahan melimpah, kita jadikan sebagai penguatan warga dengan cara beri mereka skill agar bisa mengembangkan. Nanti kalau sudah berkembang dengan baik, insya Allah ekonomi akan menjadi bagi kita itu ya pengungkit barangkali gitu ya, betul. Kayak ungkitnya beri mereka skill, lanjutannya carikan jalan untuk mencari modalnya. Kita harapkan ini bisa menjadi salah satu upaya untuk penguatan ekonomi. Oke, jadi mereka lebih berdaya gitu ya. Jadi ini kegiatan hari ini tuh refleksi 1 abad Nahdlatul Ulama ya. Itu juga akan berdiskusi hal-hal semacam itu ya nanti. Kemudian memunculkan apa yang bisa direkomendasikan gitu. Ini bagi kami NU adalah orang tua dan saya menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Cuman beda posisi, saya ada di PKB, di parlemen, harusnya adalah mengadvokasi apa yang menjadi kebutuhan Nahdlatul Ulama. Gitu. Dan inilah yang selama ini selama 4 periode kita jadikan sebagai skala prioritas bagi saya. Oke, kalau gitu kita akan ikuti kegiatan ini ya, refleksi 1 abad NU dulu ya. Terima kasih. Hadir di tengah-tengah jamaah, Siti Rosidah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga merupakan kader Tulen Nahdlatul Ulama. Kehadirannya bukan sekedar tamu undangan, melainkan bentuk kolaborasi strategis antara PBNU dan keluarga besar fraksi PKB di tingkat pusat maupun daerah. Bagi Siti Rosidah, NU adalah orang tua sekaligus muara aspirasi. Selama 4 periode mengabdi, isu pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan pesantren selalu menjadi skala prioritasnya. Salah satu fokus utamanya saat ini adalah kebangkitan ekonomi kaum perempuan melalui UMKM.
Menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Banyumas menggelar acara refleksi yang penuh hikmat. Sebuah momentum krusial untuk menata barisan dan memperkuat fondasi organisasi. Dalam refleksi ini, Kyai Haji Imam Hidayat menekankan pentingnya reaktualisasi program pengabdian. 3 sektor utama menjadi prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi jemaah. Targetnya jelas, mengubah NU yang selama ini seringkali hanya menjadi konsumen, menjadi organisasi yang lebih produktif dan mandiri di abad kedua nanti. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua PCNU Kabupaten Banyumas, Bapak Imam Hidayat. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Mbak. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bapak, hari ini boleh diceritakan karena sepertinya di gedung ini kan lumayan ramai ya Pak ya untuk kegiatan PCNU hari ini. Boleh dijelaskan kegiatan apa hari ini Pak yang diselenggarakan? Terima kasih Mbak. Hari ini Alhamdulillah keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan kader-kader NU yang berada di parlemen menyelenggarakan acara refleksi yang kebetulan hari ini adalah hari secara tahun Masehi 1 abad Nahdlatul Ulama 1926 sampai dengan 2026, 1 abad persis, sehingga kami merasa terpanggil dan merasa punya waktu yang sangat, momen yang sangat krusial untuk pertama hari ini kita gunakan untuk acara konsolidasi organisasi di mana kita ingin mengecek kembali sejauh mana tingkat persatuan dan kesatuan sekaligus sebagai upaya reaktualisasi program pengabdian, sehingga hari ini kita kepingin mengevaluasi berbagai program yang selama ini sudah kita lakukan. Barangkali di abad yang kedua ini betul-betul kita ingin agar apa yang kita lakukan kemarin-kemarin masih belum sesuai dengan tuntutan zaman, maka hari ini kita refleksikan terutama berbagai program bidang yang merupakan skala prioritas, yaitu pendidikan, kemudian kesehatan, dan sekaligus masalah ekonomi. Saya juga tadi baca Pak di depan bahwa yang menjadi tema kegiatan hari ini adalah untuk mewujudkan kemandirian jamiah gitu ya, keunggulan dan juga kesejahteraan jamaah gitu ya, jamaah warga NU khususnya gitu. Bagaimana strategi yang kemudian dilakukan untuk menuju yang dicita-citakan tersebut Pak? NU itu kan besar, ormas yang terbesar bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Tapi hari ini sepertinya NU yang besar itu belum mampu menjadi suatu yang produktif, masih menjadi konsumen. Untuk itu kita ingin agar momen refleksi ini betul-betul menjadi starting point bagaimana kita setelah ini ada action plan betul terkait bagaimana caranya kita jadi organisasi yang besar ini bisa mewujudkan program-program yang langsung dirasakan oleh warga Nahdien, warga Nahdlatul Ulama di Banyumas ini. Tentu kami menggandeng kader-kader NU yang ada di parlemen, karena beliau-beliaunya yang di parlemen tentu adalah menjadi bagian yang kekuatan yang sangat penting, krusial sebagai penjaga kebijakan sekaligus yang punya akses regulasi dan anggaran. Iya, kaitannya dengan salah satu kader NU juga gitu ya, Bu Siti Rosidah yang saat ini juga menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah gitu. Bagaimana selama ini dukungan beliau, bentuk supportnya gitu ya, dengan apa yang jadi cita-cita NU ini? Keselarasannya seperti apa Bapak? Baik. Terus terang secara pribadi dan kelembagaan sangat bangga kepada Mbak Hajah Siti Rosidah SAG yang merupakan anggota fraksi PKB di Provinsi Jawa Tengah, yang beliau di samping aktif eksis di parlemen, tapi luar biasa beliau selalu menyambung sampai dengan akar rumput dan bahkan selalu bekerjasama secara kelembagaan. Ini yang kita nggak bisa menyampaikan apa-apa selain terima kasih dan sukses selalu dan berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Secara pribadi kelembagaan tentu saya punya banyak harapan kepada secara khusus kader kita Mbak Hajah Siti Rosidah SAG
teruslah berkhidmat di Nahdlatul Ulama dan teruslah berkhidmat untuk masyarakat warga Nahdien, karena sesungguhnya letak posisi kita semuanya adalah pelayan masyarakat. Sehingga ketika berkhidmat berarti melayani masyarakat, dan itulah tujuan utama kenapa ada seorang legislatif. Di sana ada tugas-tugas yang mulia dalam rangka untuk bagaimana masyarakat terutama warga Nahdien untuk bisa hidup ke depan lebih sejahtera dan makmur. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Imam Hidayat atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ini nanti juga oleh Ibu Siti Rosidah ini terus diperjuangkan untuk teman-teman di NU Banyumas khususnya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Atinya. Iya. Untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat, PCNU Banyumas juga bersinergi dengan kader-kader NU yang duduk di parlemen. Bahwa kemandirian ekonomi jamaah adalah kunci. Melalui berbagai pelatihan keterampilan yang menyesuaikan potensi bahan baku daerah, Siti Rosidah terus mendorong warga agar tidak hanya mampu bertahan, namun juga berdaya secara finansial. Refleksi 1 abad telah usai, namun aksi nyata untuk abad kedua baru saja dimulai. Langkah kaki Siti Rosidah masih akan terus berlanjut ke titik-titik pengabdian lainnya. Kegiatan refleksi 1 abad Nahdlatul Ulama ini akhirnya selesai ya. Ibu tadi banyak mendengarkan refleksi dan juga problem-problem yang dialami. Kemudian Ibu juga memberikan pesan gambaran solusi yang bisa dilakukan. Nah, pesan Ibu untuk warga Nahdlatul Ulama terkait dengan kegiatan hari ini. Ya, kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat dan sukses 1 abad Nahdlatul Ulama. Banyumas sudah melakukan refleksi untuk membuat aksi di abad kedua. Refleksi tidak akan memiliki arti manakala tidak ada aksi. Oleh karena itu, saat ke depan adalah waktunya refleksi ini kita realisasikan agar NU ke depan tambah hebat, tambah jaya, bisa menjadi solusi bangsa. Terima kasih. Baik, nah ini kan baru titik pertama Bu yang tadi kita hari ini. Ibu masih ada beberapa kegiatan lagi ya. Ini setelah ini kita mau kemana lagi nih? Setelah ini kita masih punya, jadi ada usulan untuk ketahanan pangan. Ini anak-anak muda itu mulai membuat bagaimana melon-melon ini berkualitas. Jadi petani-petani muda. Iya, petani muda yang menggarap melon, dan ini kan petani muda hari ini kan jarang. Iya. Nah, mereka punya semangat kepingin ditilii agar nanti tidak hanya sekedar diapresiasi, tapi bagaimana kita kancani gitu ya, kita temani. Bisa nggak cuma tumbuh tapi tetap berkembang juga gitu ya. Oke, ini menarik sekali, kita di sini langsung ke sana Langsung ke sana. Oke, Terima langsung kasih. ke teman-teman muda petani melon. Ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidah, anggota fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh anggota fraksi PKB Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat dan sukses 1 abad Nahdlatul Ulama. Kami siap sinergi dan kolaborasi. Sektor pertanian terus menjadi tumpuan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah. Di Kabupaten Banyumas, sebuah inovasi budidaya melon mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan, menarik perhatian berbagai pihak. Bentuk dukungan nyata legislator dalam menyerap aspirasi serta melihat langsung potensi pertanian hortikultura di wilayah Banyumas. Siti Rosidah mengapresiasi ketekunan para petani yang mampu mengelola lahan dengan teknik modern sehingga menghasilkan kualitas buah yang premium. Di sisi lain, para petani berharap adanya dukungan berkelanjutan, mulai dari kemudahan akses modal, sarana prasarana, hingga kestabilan harga pasar agar kesejahteraan petani terus meningkat. Bu, ini kita sudah ada di tempat yang kedua ya. Tadi kita habis kegiatan 1 abad NU. Nah, ini sekarang kita lanjut ke kebun melon. Kebun melon. Nah, ini kita udah deket ada di sini. Ini
Ibu, ini tempat apa sih, boleh dijelaskan ini kita mau ke mana ini gitu? Ini greenhouse melon yang jadi andalan di daerah Kebocoran, dan ini saya kira adalah merupakan contoh petani milenial yang berhasil. Karena kalau nanti kita lihat di situ itu dengan lahan yang ada bisa menghasilkan ekonomi. Informasi yang didapat dengan modal umpama 100 juta, 2 kali tanam sudah kembali modal. Udah balik modal. Betul, betul, betul. Saya kira ini adalah solusi untuk ketahanan pangan, sekaligus anak-anak muda itu juga bisa mencontoh, bisa mengkopi ini loh aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan di pedesaan. Oke, nah ini Mas Turhamun ini adalah pendampingnya ya para petani melon muda. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya ya Mas ya. Boleh. Seperti apa gitu awal mulanya, kemudian di sini diberdayakan anak-anak muda yang kemudian kenapa memilih juga tanaman melon gitu untuk dikembangkan di sini. Yuk kita boleh ke sana langsung. Oke, terima kasih. Nah ini Bu, kira-kira apa yang bisa dibantu lagi gitu ya, dukungan dari legislatif gitu untuk mendukung petani, apa yang dilakukan oleh petani muda di sini ini kan inspiratif ya. Mungkin apa yang bisa didorong untuk kemudian ini bisa diduplikasi mungkin di tempat lain atau seperti apa? Iya, saya sebenarnya mendengar pendampingan dari teman-teman terkait dengan melon ini sudah agak lama. Sinergi dengan teman-teman muda yang memiliki skill untuk mengembangkan pertanian-pertanian horti seperti ini sebenarnya banyak. Maka yang bisa kita lakukan adalah satu, mengapresiasi bahwa ini adalah satu terobosan yang baik. Kemudian yang kedua adalah peduli. Pedulinya dengan cara apa? Ayo ini dikembangkan, mana yang bisa dibantu oleh kita, bagian dari advokasi kita jadikan sebagai lahan advokasi. Paling tidak ketika ini dijadikan sebagai program yang ada di desa, di mana-mana ada, orang kemudian tidak bingung nyari apa namanya, hari ini kan pekerjaan susah. Iya. Lah, ini kalau di sini bisa berhasil dengan nyata, saya kira juga saya yakin bisa menjadi sebuah gerakan ekonomi yang real yang ada di pedesaan. Bahkan saya tadi mendengarkan dari Mas Turhamun, ternyata justru yang berhasil seperti ini kan di sini hasilnya satu pohon bisa menghasilkan 1,7 kilo. 1,7 kilo ternyata bisa berhasil, di tempat lain ada yang cuma 8 on 1 kilo. Ini yang berhasil adalah mereka yang mau total di dalam memperhatikan si buah ini agar pertumbuhannya optimal, terus kemudian diperhatikan dengan baik sampai dengan rasa yang manis, tidak ada deviasi sama sekali. Begitu. Ini kan indah sekali. Iya, keren banget ini. Dan apalagi sekarang kan seperti tadi yang Ibu sampaikan gitu, bahwa memang lapangan kerja juga sekarang tidak mudah. Ini kan untuk di daerah pedesaan yang mungkin masih banyak lahan. Betul. Jadi petani itu enggak yang harus kotor-kotoran lumpur, tapi ini juga keren sebenarnya gitu. Nggak kena lumpur, nggak kena apa-apa. Nggak kena panas matahari. Nggak ada ulet loh. Ini di sini nggak ada ulet loh. Mas Turhamun, ini bagaimana bisa diceritakan awal mulanya, kemudian memberdayakan anak-anak muda di sini untuk bertani melon? Jadi awalnya itu kita sebetulnya kayak perkumpulan anak muda. Akhirnya kita kasih nama Pasopati dulu. Persatuan Solidaritas Pemuda Gili Jati. Itu nama jalan, Mbak. Nah, terus berkembang, akhirnya ada kesempatan bergabung dengan Dinas Pertanian, juga Perikanan. Nah, kita sempat ada yang namanya pelatihan untuk petani milenial. Tapi gerakan awal kita sebetulnya waktu itu di perikanan. Bertahan sekitar 2 tahun, setelah mendapat pelatihan melon, tertarik. Nah, karena dirasa lebih menguntungkan. Dan ternyata teman-teman lebih konsen ke melon. Seperti misalnya Mas Faruk. Ini langsung terjun bersama dengan bapaknya selaku pemodal. Satu di antaranya. Sampai akhirnya alhamdulillah sudah bisa dirasakan oleh para penikmat melon yang sudah terlanjur jatuh hati. Nah, nanti kita buktikan suatu ketika sama jenengan. Kita tunggu buktinya ya, Mas. Ya, Ini sudah berapa lama sih kemudian ini dikembangkan ini di sini? kalau untuk yang ini berarti kurang lebih sekitar 70 hari kali 2 ditambah 1 bulan. Ya, hampir
Kalau panenan ini 1 tahunan hampir. Ya. Tahunan. Oh, Jadi, 1 tahunan ya? Oke, mau sampai berarti sudah berapa kali panen? Ini 2 kali panen, sekarang mau ke 3. mau ketiga. Oh, mau ketiga gitu. Mas Faruk, apa yang mendorong untuk akhirnya mau gitu? Mau ngurusin tanaman melon aja lah. Gitu. Ya, karena lihat prospek itu di melon hidroponik itu lebih menjanjikan daripada melon-melon konvensional itu. Karena dari segi harga juga, jadi saya tertarik untuk menanam melon hidroponik ini. Karena jualnya udah kelihatan ya. Oke, ini ada berapa anak muda yang tergabung di kelompok tani ini tadi ya di sini? Kalau untuk yang di Pasopati sekitar ada 27, tapi yang konsen ke pertanian itu sekitar 15. Oke, pertanian itu khusus melon aja atau ada yang lain lagi? Lebih ke melon. Oh, lebih ke tapi melon. tidak semuanya anak muda. Ada yang tua, dari jumlah itu ada yang tua. Tapi kebetulan yang aktif itu rata-rata anak mudanya. Nah, yang tua-tua itu berbagi pengalaman, mensupport kita dengan nuansa-nuansa sejarahnya kayak gitu. Nah, ini nih Mas Ramun, mumpung kan gini hari ini kan ada Bu Rosida ya kan Ya. yang ikut datang ke sini, yang juga sudah pengen nih sama melonnya tapi belum panen. Ini selama ini apa yang bisa sudah dikolaborasikan gitu kan? Beliau juga wakil rakyat yang mendukung gitu ya untuk pengembangan pemberdayaan pemuda dan juga ekonomi di sini gitu. Yang pasti yang pertama itu pemasaran. Ketika kita punya, karena kebetulan kita kan bermitra lama ya. Nah, begitu kita cerita tentang ini, support dari beliau juga luar biasa. Salah satunya menginformasikan keluar bahwa ada banyak usaha melon di sekitar Kebocoran. Bahkan sampai kemudian pemerintah desa sendiri juga punya kayak gitu. Sehingga besar harapan kami ke Pak Ros suatu ketika nanti barangkali bisa support secara sistem, apalagi sampai pada pendampingan pemasaran yang lebih menjanjikan. Karena walaupun sebetulnya sebegini, di lokal ya langsung habis. Tapi kalau kemudian ini bisa go yang lebih ya, Nasional lebih. iya, atau mungkin jangan-jangan ada produk berangkat dari melon yang menjadi sesuatu yang baru, tidak hanya buah. Nah, itu kayaknya kita butuh keterampilan lebih. Kalau di buah-buah yang lainnya biasanya ada yang jadi selai gitu misalnya. Nah, kita belum konten ke sana, Mbak. Karena emang kemampuan kita belum sampai. Kami banggakan sebagai satu bentuk syukur. Versi konsumen. Kalau sudah makan buah melon yang sini, itu yang lain hampir tidak doyan. Terima kasih Mas Ramon, terima kasih Mas Faruk ya. Kita sambil keliling-keliling lagi lihat Ya, silakan. melon-melonnya yang menggiurkan ini. Siti Rosida menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan di tingkat provinsi yang pro petani guna memastikan sektor pertanian Banyumas semakin maju dan mandiri. Melalui sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha tani, diharapkan Banyumas mampu menjadi salah satu sentra penghasil melon unggulan di Jawa Tengah.